Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Pemirsa kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrillah, dalam fadilah salat tarawih yang malam ke-18 ini tentunya masih bersama Haji Cecep Gogom dalam program Qiyamul Ramadan. Mudah-mudahan kita senantiasa ditambah-tambah keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan ini dengan penuh hidmah, penuh istiqomah, dan juga penuh dengan keikhlasan, sehingga kita mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun di malam yang ke-18 ini, wa fi lailati tsaminata asyarata nada malakun ya Abdullah annallaha qad radiya anka wa an walidaika, bahwasanya pahala bagi orang yang mengikuti sholat tarawih di malam yang ke-18 ini, seraya malaikat berkata, wahai hamba Allah, sesungguhnya Allah telah meridhoimu dan kedua orang tuamu. Tentu mencari keridhaan ini adalah sebuah derajat yang paling tinggi, yang paling agung. Ketika kita melaksanakan ibadah apapun, tentu kita menginginkan dan mengharapkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, agar supaya ibadah kita ini betul-betul diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab keridhaan ini merupakan sebuah derajat yang tinggi, sebagaimana di dalam surat At-Taubah ayat 82, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ridwanu minallahi akbar, dzalika huwal fawzul azim. Dan keridhaan Allah itu lebih besar, dan itu adalah keberuntungan yang sangat besar. Untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, tentunya banyak yang kita amalkan, yang kita laksanakan. Tentunya di antara mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, yang paling utama kita harus mampu juga meneguhkan diri kita, terutama keimanan kita, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, akhbirni anil iman, qala Rasulullah SAW, antu'minu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa bil yaumil akhiri wa bil qadari khairihi wa syarrihi. Tentu ini merupakan sebuah keimanan yang harus kita pegang teguh, yang harus kita perkuat, sehingga kita bisa mendapatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan landasan dasar iman, insya Allah kita akan mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga keridhaan Allah Subhanahu wa taala bisa juga kita dapatkan dengan senantiasa kita mengikuti jejak-jejak Rasulullah SAW, jejak para sahabatnya, para tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin. Jadi sebagaimana masih dalam surat yang sama, surat At-Taubah ayat 100, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina taba'ahum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu anhu wa adda lahum jannatun tajri tahtahal anharu khalidina fiha abada dzalikal fawzul azim. Itulah seraya kita mengikuti jejak-jejak orang yang terdahulu dari golongan kaum muhajirin dan ansor, dan juga mengikuti jejak-jejak orang-orang pengikut-pengikut mereka dalam kebaikan, kemudian Allah Subhanahu wa taala meridhoi kepada mereka, dan mereka pun ridho terhadap Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala akan mempersiapkan dan menyediakan sorga yang tentunya mengalir sungai-sungai yang kekal selamanya.
dan itu merupakan sebuah kemenangan yang paling besar kan itu. Nah, di samping itu juga mungkin mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, kita seraya bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan atas perintahnya, seperti halnya kita masuk bulan suci Ramadan, kita diperintahkan untuk puasa, kita diperintahkan untuk qiyamul lail. Ya, dengan kita ikhlas menjalankannya, ini sebuah tanda bahwa kita itu bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga seraya kita memuji kepada Allah Subhanahu wa taala apabila kita mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan kenikmatan setelah makan, setelah minum, dan kenikmatan-kenikmatan yang lainnya. Dan tentu mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa kita selalu banyak berinfak, ya, kemudian bersedekah, apalagi afdhalu sedekah yaitu di bulan suci Ramadan. Jadi sedekah yang paling utama di bulan suci Ramadan ini, maka hendaknya kita berlomba-lomba untuk senantiasa berusaha sekemampuan kita, ya, kita berbagi sesama kaum muslimin, ya. Tentunya ini juga ditegaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 265 dan surat An-Nisa ayat 144. Yang selanjutnya juga mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Tentu ini yang sudah kita kenal, ya, bahwasanya hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ridallahu fi ridal walidain, ya, wa sakhatallahu fi sakhatil walidain. Jadi bahwasanya keridhaan Allah Subhanahu wa taala itu tergantung kepada ridhonya orang tua, dan begitupun murkanya Allah Subhanahu wa taala tergantung kepada murkanya pada orang tua. Nah, dengan demikian apapun yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian diberikan contoh-contoh oleh Rasulullah SAW, kemudian juga para sahabat, para tabi'in, sampailah kepada sekalipun orang tua, maka kita harus betul-betul berbakti kepada orang tua, sehingga apapun yang diperintahkan orang tua, selagi itu tidak menyimpang dan bukan kepada jalur kemaksiatan, maka tentunya kita harus berbakti kepada orang tua. Maka alangkah bahagianya di bulan suci Ramadan ini kita bisa melaksanakan ibadah puasa, sebab salah satu bakti kepada orang tua termasuk orang yang celaka. Kalau seandainya kita masuk bulan suci Ramadan tapi kita belum diampuni dosa di bulan suci Ramadan ini, maka di sini ada hadis juga yang sempat Rasulullah SAW ketika naik mimbar diaminkan oleh Rasulullah ketika malaikat menyampaikan tentang 3 perkara, yaitu rogiba ampu rajulin, ya, dzukirtu anhu walam yusolli alaihi. Yang pertama adalah ketika dibacakan ataupun disebutkan nama Rasulullah SAW tapi kita tidak menjawabnya atau kita tidak menyautkan, maka itu termasuk orang yang celaka. Yang kedua juga rugiba an porojulin inda abawahu aw ahaduhuma falam ya'mal fi haqqihima amalan yadkhulu bisababil jannah. Dan juga celaka bagi orang yang dia masih memiliki orang tua ataupun dia masih punya di antara salah satu keduanya, ya, tapi dia tidak bisa melaksanakan ataupun tidak mengikuti perintahnya ataupun tidak bisa berbuat amal baik, ya, terhadap hak-haknya, ya, maka amalan ini yang menjadikan ataupun yang menyebabkan kita masuk surga. Dan yang terakhir adalah rogibaan porojulin idza dakhala alaihi Ramadan, ya, wa tamma Ramadan qabla ayaghfira lahu, ya. Kemudian masuk bulan suci Ramadan tapi kita belum diampuni dosa di bulan suci Ramadan. Ini termasuk juga orang-orang yang celaka. Li'anna Ramadan syahrul rahmah, karena kita tahu bahwasanya bulan suci Ramadan adalah bulan yang penuh dengan rahmat, penuh dengan magfirah, ya, dari Allah Subhanahu wa taala. Fa illam yaghfir lahu fihi fahuwa maghbun. Jadi kalau sampai belum sempat kita diterima ataupun belum diampuni dosa di bulan suci Ramadan ini, sangatlah menjadi orang-orang yang merugi.
Tentunya ini sebuah hikmah, mudah-mudahan kita senantiasa istiqomah bisa melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan yang tidak terasa hanya beberapa hari lagi. Tentunya mungkin satu keberkahan untuk kita, kesempatan untuk kita untuk terus berlomba-lomba, berpacu dalam menggapai pahala-pahala yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.